Tahu tidak, 2 hari sebelum Jokowi berkunjung ke ibu kota Kiev, Ukraina, atau tepatnya pada tanggal 27 Juni 2022, serangan rudal Rusia sempat menghantam di ibu kota Kiev, Ukraina. Nah, meskipun begitu, apakah saat itu Jokowi mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Afghanistan? Apakah Jokowi juga mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Ukraina? Tidak kan? Nah, apakah para kadrun-kadrun ini juga sudah paham soal itu semua? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia setidaknya telah menyita banyak perhatian dari masyarakat. Ada banyak sekali masyarakat dunia yang merasa bangga atas apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Namun ya, ada sedikit juga masyarakat di negeri ini yang masih saja terus nyinyirin Jokowi. Ya, misalnya nyinyiran yang mengatakan, ngapain sih Jokowi sok-sokan jadi juru damai Ukraina dan Rusia? Lawong di sini saja cuma plonga-plongo, begitu kata mereka. Nah, terus ada juga nyinyiran lain yang mengatakan, alah, Jokowi ngurusin negara sendiri saja gak becus kok. Ngapain sih harus ngurusin negara lain? Ya, begitulah nyinyiran para kadrun yang selalu saja menyalahkan Jokowi. Intinya ya, apapun yang dilakukan oleh Jokowi, mau itu benar sekalipun ya, semuanya ini pasti selalu salah di mata para pembenci. Padahal ya, kalau sedikit saja mereka ini mau berpikir secara objektif, tentu tidak akan ada nyinyiran-nyinyiran murahan yang keluar dari mulut mereka. Lah, sekarang apakah mereka ini tidak paham bahwa Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia adalah dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah presidensi G20? Yang mana ya, pertemuan KTT G20 ini nanti akan diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022. Bahkan kalau diamati lebih dalam lagi ya, apa yang dilakukan Jokowi ini sudah sejalan dengan konsep politik luar negeri kita, yaitu konsep politik luar negeri bebas aktif. Nah, apa maksud dari konsep politik luar negeri bebas aktif? Maksudnya adalah bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa atau ideologi Pancasila. Ya, sedangkan maksud dari kata aktif adalah dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya ya, Indonesia ini tidak bersikap pasif atas kejadian-kejadian yang ada di dunia internasional. Ya, contohnya kejadian yang saat ini ya menimpa antara Ukraina dan Rusia. Dan itulah yang sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi saat ini. Ya, sebagai kepala negara ya, Jokowi ini berusaha untuk menjadi jembatan agar peperangan antara Ukraina dan Rusia ini bisa segera berakhir. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mereka yang nyinyir itu sudah paham soal ini semua? Bu, ya mikir sedikit lah. Jangan cuma sedikit-sedikit ini bisa nyinyirin Jokowi terus. Bahkan hal tersebut ya, ini juga sudah tercatat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Di sana ini ada kalimat yang menyebutkan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan itu sudah sangat-sangat jelas. Makanya Indonesia saat ini mengambil peran tersebut sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjalankan amanat undang-undang demi mewujudkan perdamaian dunia. Nah, pertanyaannya, apakah sampai di sini kadrun sudah paham soal itu semua? Ya, jujur saja ya, sebagai pribadi yang pernah berkontribusi memenangkan Jokowi sebagai presiden, ya meskipun cuma menyumbang 1 suara saja, tapi jujur saja saya merasa bangga atas apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Dan asal tahu saja ya, Jokowi adalah pemimpin pertama di Asia yang mengunjungi Ukraina sejak invasi melanda mereka. Nah, lagi-lagi, apakah para kadrun ini juga sudah paham soal itu semua? Dan asal tahu juga ya, Jokowi ini mungkin nanti akan tercatat dalam buku sejarah sebagai pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Ukraina sekaligus juga Rusia. Luar biasa sekali kan? Dan kalau melihat jauh ke belakang lagi ya, Jokowi bukan hanya sekali ini saja berkunjung ke negara yang sedang konflik. Pada tanggal 29 Januari tahun 2018 lalu ya, Presiden Jokowi juga pernah berkunjung ke Afghanistan. Negara yang mengalami konflik ini selama 40 tahun lamanya.
Coba bayangkan. Padahal ya saat itu situasinya ini sedang memanas. Dan lagi-lagi ya Jokowi ini mencatatkan sejarah sebagai presiden pertama yang mengunjungi Afghanistan setelah presiden pertama yaitu Soekarno. Nah tapi biar lebih jelas ya silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah gimana? Luar biasa sekali kan? Ya sekedar informasi saja, jadi 2 hari sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan, atau tepatnya pada tanggal 27 Januari 2018, kota Kabul ini sempat dilanda oleh ledakan bom. Nah kejadian ini mirip sekali dengan di Ukraina. Tahu tidak, 2 hari sebelum Jokowi berkunjung ke ibu kota Kiev, Ukraina, atau tepatnya pada tanggal 27 Juni 2022, serangan rudal Rusia sempat menghantam di ibu kota Kiev, Ukraina. Nah, meskipun begitu, apakah saat itu Jokowi mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Afghanistan? Apakah Jokowi juga mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Ukraina? Tidak kan? Nah, apakah para kadrun-kadrun ini juga sudah paham soal itu semua? Bahkan ya saat akan berkunjung ke Afghanistan, Jokowi juga menolak keras untuk memakai rompi anti peluru coba. Coba bayangkan sajalah, sampai seperti itu coba. Jadi kalau bicara soal nyali Jokowi, memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan keberanian Jokowi itu bukan hanya dilakukan ketika berkunjung ke Afghanistan, tapi juga dilakukan Jokowi saat berkunjung ke daerah rawan seperti di Duga, Papua. Nah, masih ingat kan saat itu Jokowi bersikeras ingin berkunjung ke Kabupaten Duga, Papua. Yang mana daerah tersebut adalah daerah zona merah yang rawan kelompok separatis. Ya meskipun ya Jokowi sempat diingatkan oleh pasukan pengamanan presiden. Namun ya beliau ini tetap saja ingin berkunjung ke Kabupaten Duga, Papua. Coba bayangkan, sampai seperti itu coba. Dan lagi-lagi ya Jokowi kembali mencatatkan sejarah sebagai presiden pertama yang berkunjung ke daerah rawan di Kabupaten Duga, Papua. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya, Bapak pergi saja. Terus saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul,
Saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Nduga? Ngaku aja, pernah ke Nduga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Nduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Jadi ya, sekali lagi, kalau bicara soal nyali, maka nyali Presiden Jokowi sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, mungkin masih ada yang ingat juga ketika Jokowi mendatangi aksi demo 212. Ketika itu, Jokowi juga sempat diingatkan mengenai resikonya ini seperti apa. Tapi ya begitulah, beliau ini tetap saja hadir di tengah-tengah masa aksi demo 212. Luar biasa sekali kan? Nah, pertanyaannya, apakah para kadrun ini juga sudah paham soal itu semua? Jadi tolong dicatat loh ya. Nah, sekarang ya, coba kita bandingkan saja nyali mantan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Coba tolong dijawab, selama 10 tahun memimpin Indonesia, sudah berapa kali SBY ini berkunjung ke negara konflik? Terus selama 10 tahun memimpin Indonesia, sudah berapa kali SBY berkunjung ke daerah rawan di Papua? Adakah yang bisa menjawabnya? Coba silahkan berikan komentarnya di bawah. Nah, jadi ya, sebelum saya akhiri video ini ya, saya ingin mengingatkan sekali lagi. Jika Jokowi saja berani mendatangi zona merah seperti Afghanistan, Ukraina, dan Kabupaten Duga di Papua, apalagi kalau cuma sekedar menemui PA212. Ya itu jelas enteng lah, bener gak? Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedom kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus perdamaian dunia, khususnya antara Ukraina dan Rusia. Karena apa? Karena akibat dari perang kedua negara tersebut ya, seluruh dunia akan terkena dampaknya. Ya termasuk negara kita Indonesia. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir itu, tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedom selanjutnya. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang.